adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online hari ini. Adik-adik, apa kabar nih? Pasti semuanya pada sehat kan? Kita berharap semua kita sehat. Dan kita juga berharap semoga keadaan cepat membaik. Nah, untuk memasuki ibadah hari ini, yuk kita dengan sukacita angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik yang di rumah, ketika undang untuk bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, sebab jadi rangkanku. Adik-adik, kita akan menyanyikan dengan sukacita, menyanyikan lagu Glory bagi Sang Raja. Adik-adik di rumah, semuanya tepuk tangan ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan Yesus Raja, oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus supaya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami.
dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam Dasatita, sekarang kita bernyanyi bersama yuk dari lagu Allahku Dahsyat. Oke, semangat yang nyanyi adik-adik ya. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicitrakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicitrakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan Dasatita yang diambil dari titah pertama, yang isinya adalah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang artinya adalah, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya, dengan segenap jiwa, menaruh pengharapannya, serta beribadah hanya kepadanya. Adik-adik, sekarang kita mengucapkan, kiranya Tuhan menguatkan saya untuk melakukan titahnya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dengan temanya adalah menantikan kedatangan Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Adik-adik semuanya semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik yang terkasih,
Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kita. Di hari Minggu yang indah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami berada di rumah, dimanapun kami berada selama masa pandemi ini Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk seluruh berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau dengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya boleh memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis pada Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak percaya kalian boleh membuka Alkitabnya juga di rumah. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kita sama-sama membaca, adik-adik membaca di rumah masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Levi, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menempatkan janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita mendengar, banyak yang pernah mendengar cerita, mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berjanji akan datang. Tuhan Yesus berjanji akan datang. Datang untuk apa? Untuk membangkitkan orang-orang mati, untuk memusnahkan antikristus dan kejahatan, untuk mengumpulkan orang-orang yang ditebus. Jadi nanti datang kepada kita, kedatangan Tuhan Yesus tidak seorang pun yang tahu. Pada waktu yang tidak diduga-duga, pada waktu yang tidak disangka-sangka, Tuhan Yesus akan datang nanti. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita laksanakan? Kita harus siap sedia, kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga. Kita harus menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan semangat, dengan ketaatan dan dengan kesetiaan. Mari kita baca adik-adik pada Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan kepada kita. Di rumah Bapa ada tempat tinggal yang kekal. Janji ini diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik yang memahami firman ini, dikatakan Tuhan Yesus akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita di samping Tuhan Yesus, kita bersama Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sebagai anak pilihan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa katanya? Pada Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kita nggak tahu kapan Tuhan mau datang. Kita tidak tahu Tuhan Yesus akan datang kapan. Untuk itu kita hanya disuruh berjaga-jaga, bersiap-siap. Sebagaimana halnya dulu pun ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membuat perahu, akan ada air bah. Nuh tidak tahu, tapi Nuh setia, Nuh taat, Nuh percaya kepada Tuhan Yesus. Disuruh membuat bahtera, dia buat. Masuk ke dalam bahtera, masukkan segala sesuatunya yang diperintahkan Tuhan, dia masukkan. Dan setelah semuanya rapi, terjadilah air bah. Mereka tidak tahu akan terjadi air bah. Air bah itu datang untuk melenyapkan semua manusia yang ada di muka bumi. Semuanya lenyap, keluarga dari Nuh selamat. Untuk itu adik-adik, tentunya kita pun ingin diselamatkan. Inilah keinginan kita, dan kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan Yesus. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah dari Tuhan Yesus. Satu keyakinan kita adik-adik, bahwa kedatangan Tuhan Yesus nanti memanggil kita, mengangkat kita untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita percayai. Untuk itu mari selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu setia, jaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lengah, jangan ikut hal-hal yang buruk, tapi mari tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yakinkan diri kita bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Anak kesayangan Tuhan, anak yang Dia kasihi, tentu harus bagaimana? Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti beri kita anugerahnya jika kita menjadi anak kesayangannya. Anak kesayangan adalah anak yang mengerti keinginan Bapaknya. Bapa kita Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita lewat firman Tuhan pada Alkitab apa yang harus kita lakukan. Untuk itu tentu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kita di sorga menginginkan kita untuk tetap setia dan taat kepadanya. Lagu kita banyak sekali mengingatkan kita setiap saat untuk kita boleh setia dan taat kepada Tuhan. Aplikasi yang setia dan taat apa dong? Tentu ada. Seperti apa sih yang setia dan taat? Ya, pertama, rajin berdoa.
Tiada hari tanpa doa. Nafas orang Kristen adalah doa. Kalau tidak berdoa, berarti tidak bernafas lagi iman rohani kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, setiap saat serahkan segala pergumulanmu, serahkan segala sukacitamu, serahkan segala duka citamu kepada Tuhan. Tuhanlah yang empunya kehidupan kita. Rajin beribadah, baik di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Kalau ada ibadah, mari kita ikuti. Kemudian hormat pada orang tua, hormat kepada guru, menyayangi kakak adik, menyayangi saudara, bicara yang sopan, berhati lemah lembut, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Karena semua adalah sementara. Ketika Tuhan datang, kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, aku belum siap. Tidak ada istilah seperti itu. Pasti kita harus siap. Untuk itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah untuk menyambut kehadiran Tuhan. Nanti pada saatnya tiba, kita sudah siap. Anak yang baik, anak yang penurut, anak yang setia kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan siap siaga, dengan berjaga-jaga, dengan menyiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan sudah menyediakan tempat buat kami. Karena itu Bapa, ajari kami Tuhan supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mendoakan Tuhan anak-anak sekolah minggu yang pada masa pandemi saat ini mereka harus belajar di rumah, ujian dari rumah. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, menyertai orang tua, sehingga semuanya dengan semangat boleh melakukan segala kegiatan pendidikannya dari rumah. Berikan kepintaran, berikan hikmat kepada kami semua Bapa. Bapa di surga, jauhkan pandemi COVID di tengah-tengah kami, supaya bulan Januari nanti Bapa, kami sudah bisa melakukan ibadah di gereja. Kami sudah bisa melakukan aktivitas di sekolah kami masing-masing, sehingga anak-anak kami boleh bersukacita kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang akan mempersiapkan Natal sekolah minggu di tanggal 12 Desember. Kami sudah merancangkannya untuk boleh melakukan ibadah Natal lewat virtual. Tuhan Yesus, ajari kami Bapa, persiapkan kami, cukupkan segala kebutuhan kami, supaya Natal kami boleh kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hati kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, berkati setiap orang tua kami Tuhan, dalam mencari nafkah, dalam membutuhi segala kebutuhan keluarga. Ajari, pimpin, berkati, supaya semua kebutuhan keluarga kami masing-masing tercukupi. Kami pun beroleh sukacita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan bimbing kami, ajari kami jika kami selalu hadir ke hadirat Tuhan, mendoakan segala yang perlu bagi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, hapuskan dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menjadi anak terkasih Tuhan, anak yang Tuhan sayangi, anak yang Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan dampingi kami dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah nama Tuhan termulia dalam kehidupan kami. Dalam segala persoalan kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Coba kakak lihat, udah dipersiapkan belum persembahannya? Iya, bagus. Sekarang kita angkat tangan kanan kita semua dan kita sama-sama mengatakan, Ku berikan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama lagu Ku Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita angkat pujian ini dari awal. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa sekaligus menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, sengboi dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang agehuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih adik-adik, salam sehat buat kita semua.